Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya PMS Podcast Malam Seram. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, share, like, dan juga meninggalkan komentar. Maaf kalau saya tidak bisa membalas komentar Anda satu-satu. Kali ini saya mau menceritakan tentang kantor baru ya. Oh iya, ini adalah cerita saya yang kelima. Sebelumnya udah diupload 4 video ya yang sudah saya upload. Langsung aja ke ceritanya. Cerita ini diceritakan oleh narasumber, sebut saja namanya Mbak Sumi. Mbak Sumi ini suaminya yang mengalami pengalaman ini. Jadi yang mengalami pengalaman ini adalah suaminya, tapi Mbak Sumi yang menceritakan kepada saya. Pada waktu itu di tahun 2015 atau 2016, Mbak Sumi ini menikah dengan Mas Hartono. Sebut saja namanya Mas Hartono ya. Mas Hartono ini sebelumnya bekerja di luar Jawa Timur. Jadi Mbak Sumi ini aslinya Surabaya, Mas Hartono ini aslinya di Jawa Tengah, dan dia bekerja juga di Jawa Tengah. Pada waktu mereka memutuskan untuk menikah, Mas Hartono berniat untuk berhenti dari pekerjaannya dikarenakan jauh ya, dan berniat untuk mencari pekerjaan yang lain. Dan pada waktu itu ternyata Mas Hartono dimutasi ke Surabaya, di mana di Surabaya adalah tempat rumahnya Mbak Sumi tadi, gitu. Betapa senangnya Mas Hartono karena sudah nggak LDR lagi. Tetapi ketika tahu lokasinya, ternyata di Surabaya kantornya itu masih jauh dari rumahnya Mbak Sumi. Akhirnya Mas Hartono ini berniat kos di dekat kantornya. Dan pada suatu ketika Mas Hartono ini oleh bosnya diberikan pasangan teman kerja ya. Kita sebut saja namanya Mas Sugi. Dan Mas Sugi ini kebetulan sekali juga satu kosan sama Mas Hartono. Jadi mereka berangkat kerja, pulang kerja maupun bekerja mereka sama-sama karena mereka adalah partner kerja begitu. Untuk situasi di kantornya, jadi di kantornya itu ada 2 bangunan, yaitu satunya kantornya Mas Hartono itu, dan di sebelahnya adalah aula yang digandengkan dengan sebuah jembatan. Itu berada di sebelah kiri gedung kantornya, dan di sebelah kanan gedungnya itu adalah sebuah bengkel ya, bengkel mobil yang di situ itu banyak sekali diparkirkan mobil yang sudah rusak. Istilahnya itu adalah kuburan mobil ya, karena di situ mobilnya diparkir semuanya tuh rusak semua gitu. Cerita dari Mbak Sumi. Dan pada waktu itu Mas Hartono dan Mas Sugi sedang lembur karena kerjaan mereka itu sibuk ya, karena orangnya pun juga sedikit. Sementara ini karena itu adalah kantor baru, mereka jadi sangat sibuk sekali dan mereka harus lembur sampai tengah malam. Pada waktu itu, ini cerita yang pertama. Pada waktu itu sekitar pukul 10 malam, si Mas Hartono dan Mas Sugi ini berencana untuk membeli makanan yang ada di depan kantor, yaitu warung 24 jam. Akhirnya mereka berdua pergi ke warung itu untuk membeli camilan dan juga kopi botolan. Akhirnya mereka kembali ke kantor. Pada waktu mereka kembali ke kantor,
Mas Hartono ini melihat sesosok yang memakai baju satpam berdiri pas di jembatan pengantara antara gedung dan juga aula tadi, tapi menghadap ke sana, membelakangi mereka. Terus Mas Hartono ini bilang ke Mas Sugi, Ki, itu orang nggak, Ki? Ada satpam kok di sana, ngapain ya, Ki? Mas Sugi itu seperti nggak menghiraukan, dia cuma bilang gitu aja kan. Terus mereka langsung terus jalan. Akhirnya sebelum masuk ke pintu kantor itu, mereka bertemu dengan satpam. Mas Hartono bilang kepada satpamnya, Mas, ini ada kopi, Mas, 2 dibagi ya sama temannya gitu. Loh, teman siapa, Mas? Saya ini sendiri loh, Mas, di sini nih, Mas. Loh, tapi di sana tadi aku itu lihat temannya sampean di jembatan itu loh, Mas. Enggak, Mas, saya ini sendiri loh, Mas. Wong teman saya itu minta izin hari ini nggak masuk kok. Sebelum Mas Hartono itu memahami ceritanya Pak Satpam, Mas Sugi memanggil gitu. Akhirnya Mas Hartono tidak menghiraukan perkataannya si satpam tadi. Akhirnya mereka naik ke lantai 2 ke kantornya dan melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Dan untuk cerita selanjutnya juga pada saat Mas Hartono dan Mas Sugi ini sedang lembur di kantornya yang baru itu. Jadi pada saat itu mereka itu lembur 5 orang, berlima ya. Jadi yang 3 ini cewek, yang 2 ini cowok, Mas Sugi sama Mas Hartono. Dan yang 3 cewek ini ada ya, saya samarkan ya, namanya ada Mbak Lina, Mbak Sari, dan juga Mbak Rama gitu. Karena hari itu adalah akhir bulan dan mereka harus menyelesaikan laporan itu secepatnya untuk dikirimkan ke bosnya. Akhirnya mereka lembur sampai malam, dan pada saat itu sekitar jam 12 malam Mas Hartono dan teman-temannya memutuskan untuk membeli makanan di warung 24 jam itu. Dan akhirnya Mas Hartono dan Mas Sugi yang keluar untuk membeli, dan yang cewek ini titip dan tetap tinggal di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mas Hartono membeli itu dengan waktu yang agak lama ya, dikarenakan dia makan dulu. Ada warung nasi goreng di depan warung 24 jam itu, akhirnya dia makan sama Mas Sugi. Pada waktu mereka selesai makan kembali ke kantor, di area parkir itu dia bertemu dengan Mbak Lina dan juga Rama. Dia bilang, "Loh, Mbak, kok udah balik, Mbak?" "Lah iya, wong kalian itu lama betul." "Iya, Mbak, saya tadi beli nasi goreng dulu, lapar soalnya." "Ya udah, itu selesaikan ya, emailnya udah aku kirim semua, jadi tinggal email kamu dan emailnya Sugi, yang kurang nanti kamu bisa kirim ke bosnya langsung semua." "Oke lah, Mbak." Akhirnya mereka kembali ke kantor yang di atas. Waktu naik ke atas itu, kembali ke tempat kerjanya, Mas Sugi memberikan kuenya itu kepada Sari. Pada saat itu Sari sedang duduk menghadap ke layar komputer. Mas Sugi memberikan
kuenya. Sar, ini kuenya. Tapi Sari tidak menjawabnya. Tapi Mas Hartono tidak menghiraukan dan kembali ke tempat duduknya untuk bekerja kembali menyelesaikan pekerjaannya. Setelah sekitar setengah jam selesailah pekerjaan Mas Sugi, dan Mas Hartono pun juga sepertinya udah bersiap-siap untuk pulang. Tapi pada saat mereka berkemas-kemas itu, mereka melihat Santi ini berdiri dan berjalan menuju ke toilet. Pada saat itu Mas Sugi menyeletuk ya, Sar, apa kamu nggak minta diantar? Tapi sepertinya Sari nggak menggubris dan terus berjalan ke arah toilet. Setelah ditunggu beberapa lama, mungkin sekitar 10 menit ya, kok lama betul sih anak ini. Akhirnya mereka berdua itu menyusul ke toilet perempuan, dan dari luar itu Mas Sugi berteriak memanggil si Sari. Sar, Sari. Sari, kamu nggak apa-apa ta? Kamu di dalam itu sudah ta? Kok lama betul sih? Aku nunggu lo dari tadi. Ayo kita pulang bareng, Sar. Tapi dari dalam itu nggak ada jawaban apa-apa. Setelah ditunggu beberapa menit pun nggak ada suara air, nggak ada suara seperti pintu terbuka atau apa. Dan Mas Sugi pun bingung, dan Mas Hartono ini bingung mau masuk itu toilet perempuan, kalau nggak masuk itu takutnya nanti Sari kenapa-napa ya kan. Dan akhirnya Mas Sugi pun masuk dengan Mas Hartono juga masuk ya. Di dalam toilet itu ada 3 bilik toilet yang berjajar 1, 2, 3 begitu kan. Dan dari pojok sini Mas Sugi membuka pintunya, kosong. Dan yang kedua Mas Sugi membuka pintunya juga kosong juga. Dan yang terakhir dia mendorong pintu yang ketiga itu ternyata masih tertutup ya. Akhirnya dia mengetuk pintu itu. Tak 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 tak, Sar, Sari. Kamu kok lama amat sih, Sar? Ayo, Sar. Cepat pulang, Sar. Kamu nggak apa-apa kan, Sar? Nggak ada jawaban. Tapi tiba-tiba dari dalam itu udah dengar ketukan lagi, seperti membalas ketukannya Mas Sugi. Tok 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 begitu. Akhirnya Mas Sugi itu seperti ingin mendorong pintu itu. Akhirnya mendoronglah Mas Sugi itu. Jrek, akhirnya pintu itu terbuka, kosong, nggak ada siapa-apa. Akhirnya Mas Sugi menyadari itu, dan Mas Hartono pun menyadari juga. Akhirnya mereka segera berlari keluar dari toilet tersebut. Dan pada saat dia mau menuju keluar ke bawah, kan tadi di lantai 2, jadi antara toilet dan toilet dan tangga menuju ke bawah ini ada lorong. Sempat Mas Sugi dan Mas Hartono ini melihat bayangan Sari yang mau turun ke bawah dengan membawa tasnya. Dengan sigapnya Mas Hartono dan Mas Sugi ini mengikuti arah Sari gitu. Berlari terengah-engah mengikuti arah Sari. Sar, Sari, Sar. Dia panggil-panggil Sari. Tapi pada waktu itu dia melihat Sari ini nggak turun, tapi malah belok ke kanan menuju ke tempat bengkel mobil tadi. Mereka itu masih tercengang ya, loh kenapa kok Sari itu masuk ke sana. Akhirnya Mas Sugi bilang, waduh, sudah kita susul ke sana aja, takutnya nanti ada apa-apa. Akhirnya mereka menyusul Sari ke bengkel mobil tadi. Dan setelah mereka masuk ke dalam, sebelum masuk itu ya, mereka itu seperti kayak iya kayak enggak gitu masuknya itu.
sambil lihat-lihatan gitu. Mas, masuk apa enggak ini mas? Ya terus Sari gimana katanya? Ya udah masuk aja mas. Akhirnya mereka masuk ke dalam, dan di dalam itu banyak sekali mobil-mobil yang rusak ya, seperti bekas kecelakaan lalu lintas gitu. Banyak sekali mobil yang masih baru tapi udah rusak gitu di sana itu. Dalam keadaan gelap mereka itu masuk ke sana sambil mencari Sari ya. Sari, Sar gitu. Ayo pulang Sar. Kamu ngapain di sini? Sambil berkata begitu mereka. Akhirnya pada suatu titik tertentu mereka seperti melihat sebuah bayangan yang berdiri di atas sebuah mobil, yang mobilnya itu rusak seperti menabrak sesuatu di depannya gitu, jadi hancur yang depan gitu. Dia berdiri di sana dengan tinggi itu sekitar 2 meter dan sambil mengeluarkan suara seperti menggeram ya, begitu. Mereka itu seperti tercengang ya saat kita melihat makhluk yang seperti itu. Mungkin kita akan seperti ketenggengan, kalau orang Jawa bilang itu seperti nggak bisa bergerak gitu kan. Dan sosok itu adalah laki-laki lepet albino, dan mereka tercengang nggak bisa bergerak. Tapi pada saat itu Mas Hartono mendengar suara seperti orang berlari ke belakang, dan langsung saja Mas Hartono ikutan lari ke belakang. Ternyata Mas Sugi itu lari terlebih dahulu. Setelah sampai di luar di area parkiran, di situ kan kalau setiap area parkiran depan itu kan selalu ada pos penjagaan ya kan. Ketemulah dengan kedua satpam yang sedang berjaga di depan. Lalu Mas Sugi itu bilang, Mas Sugi itu terengah-engah. Dia sampai dulu di pos penjagaan itu sambil kedua satpam itu bertanya, kenapa mas, tapi Mas Sugi itu nggak bisa menjawab dikarenakan masih terengah-engah ya. Akhirnya setelah beberapa detik Mas Sugi bilang, aku habis ketemu lepet albino bos, katanya. Akhirnya satpam itu memberi air untuk diminum Mas Sugi dan Mas Hartono. Setelah beberapa menit ketakutan mereka mulai hilang. Si Sugi ini bertanya sama Mas Hartono, lemah, mas gimana dengan Sari mas, katanya gitu. Terus nyeletuklah satpam yang satunya lagi, Mbak Sari toh, mas, Mbak Sari itu udah pulang mas, Mbak Sari itu udah pulang dari sore tadi, ya nggak mungkin toh Mbak Sari itu ada di sini gitu katanya. Loh bapak kok tahu? Iya wong saya ini loh tetangganya, saya itu tinggal di sebelah sini mas, jadi itu saya tuh tahu kapan pulangnya Mbak Sari, kapan datangnya Mbak Sari itu saya tahu mas. Loh terus jadi siapa yang tadi ke sana? Mas. Akhirnya si satpam tadi menceritakan, mas tadi itu adalah penunggu tempat ini, jadi itu adalah penunggu kantor ini, kantor yang ditempati oleh Mas Sugi dan Mas Hartono. Dan Mas Hartono dan satpam itu bilang, memang di sini itu ada penunggunya, tapi nggak bisa diusir keluar dikarenakan memang di sini tempatnya, jadi nggak bisa dipindahkan. Ya mungkin mas-masnya tadi itu kenalan sama mereka gitu, dikasih perkenalan, oh aku lo ada gitu mungkin ya, Allahu alam lah itu semuanya. Jadi hikmah yang kita ambil dari cerita ini adalah
Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, selalu bersolawat di dalam hati agar Gusti Allah itu selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan bisa menjadi berkah bagi diri kita dan juga orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk terakhirnya Mbak Sumi dan Mas Hartono itu sekarang sudah berada di Kalimantan, sudah menjadi bos mebel besar di sana. Dan untuk Mas Suginya, dia tetap bekerja di kantor itu, tapi dia dimutasi lagi di daerah Jawa Tengah, dan sekarang dia diangkat menjadi kepala manajer di kantor tersebut. Alhamdulillah ya. Pencapaian yang luar biasa. Oke, sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada kata yang selalu diulang-ulang begitu kan, karena saya itu tidak ada skenario, jadi saya hanya mendengarkan, membaca sekali, menghafalkan. Jadi kadang itu kita tuh bercerita tuh belepotan gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan para teman-teman seram sekalian kalau mendengarkan tidak bingung apa yang saya ceritakan. Terima kasih untuk para teman-teman seram sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan keselamatan, diberikan umur yang barokah, diberikan kelancaran atas semua urusannya di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di cerita saya yang selanjutnya di episode di part 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.